Ya, kita lanjut ya. Tadi the third layer-nya adalah apa? The third layer-nya. Jadi kalau ini Christ Center, eklesial, maka the third layer-nya apa? Obedience-nya, ya kan? Good works-nya. Apa yang mesti dikerjakan. Nah, untuk kamu menjelaskan apa yang mesti dikerjakan, ya kamu mesti apa? Kamu mesti jelasin secara komprehensif, gitu, ya. Ambil satu kasus, misalnya satu contoh kasus dan sebagainya. Oke, nah sekarang kita lanjut Efesus 2 ayat 10 itu lagi. Terus dikatakan di situ apa? Pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya, berarti good works ini sesuai dengan rancangan Allah. Makanya kalau kamu kasih good works, ya kamu bisa pakai berbagai pendekatan disiplin ilmu, tapi kembali lagi harus sesuai nggak dengan kebenaran Allah, rancangan Allah, rencana Allah. Jangan cuma hanya perbuatan baik aja, ya, tapi perbuatan baik yang apa? Yang membawa orang itu juga memuliakan Tuhan, memuliakan Allah, atau membawa orang itu melihat dirinya adalah apa? Pengikut Kristus. Gitu ya. Coba kita lihat misalnya Matius 5 ini. Oke. Matius 5, kita buka yang terang itu ya, Matius 5 ayat berapa itu? Atau ayat 14 saja lah ya. Oke, kita baca aja ayat 16 saja. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang. Jadi mereka melihat perbuatanmu yang baik. Itu the third layer, right? Tapi juga apa? Memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi melalui perbuatan baik, orang lagi kembali ketemu Kristus. Nah, itu artinya sesuai rancangan atau sesuai yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya, so the third layer is very important, sangat penting. Bagaimana perbuatan baik itu, orang melihat perbuatan baik itu dan mereka memuliakan Bapa di surga. Artinya ya mereka memuliakan atau berjumpa dengan Kristus. Gitu ya, memuliakan Bapa berarti ya sama dengan memuliakan anak, gitu. Memuliakan Yesus itu. Ya. Nah, itu the third layer. Makanya kalau kamu cerita di sini, ya, kamu ngajarin orang bukan hanya sekedar berbuat baik, tapi mengajarin orang lagi melalui perbuatan baik itu yang kamu kerjakan, orang memuliakan Bapa di surga. Nah, baru yang terakhir apa di situ? Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini ya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ini the fourth layer, lapisan yang keempat. Oke. Nah, kata hidup di situ, hidup di dalamnya itu adalah peripatesomen, ya. Oke, atau peripateo, berjalan. Nah, di sini berjalan itu maksudnya step by step. Jadi ada progresnya. Maka di sini bukan zoe yang dipakai, bukan hidup, tapi berjalan. Kalau berjalan itu berarti ada apa? Ada movement-nya, ada ya kan? Ada pergerakannya, ada progresnya, ada peningkatannya, ada pertumbuhannya, ada perpindahannya gitu. Kayak kamu misalnya berjalan dari sini ke sana, ya, atau berjalan dari sini ke kantor sana. Nah, tentu kamu ya tiba-tiba kamu langsung sampai sana kan? Kamu perlu apa? Proses, right? Langkah demi langkah. Kamu bisa hitung. Kamu berjalan sampai sana itu berapa langkah? Misalnya 1000 langkah, 100 langkah.
Ya. Nah, langkah-langkah itulah progresnya. Nah, itulah yang disebut lapisan keempat itu apa? Apa? Ini wilayah. Hah? Yang keempat itu apa? Iya, pengudusan. So, pengudusan itu kayak John Climakus mau katakan itu adalah the ladder, tangga. Kamu kayak naik tangga, ya. Kamu kayak berjalan tahap demi tahap. Nah, gitu. Ya, atau kamu seperti mengalami proses pertumbuhan. Nah, that's peripateo, ya. Tapi berjalannya di mana? Di dalam perbuatan baik itu, ya. Dalam perbuatan baik itu. So, misalnya topik ini, misalnya kita kasih tahu nih kemarin tentang bersedekah. Bagaimana bersedekah itu kita hidup makin mengalami yang ini yang keempat. Oke. Nah, di sini intinya apa kalau pengudusan itu? Ya, kalau di sini kamu diciptakan dalam Kristus Yesus. That's the icon. Kamu ketemu Kristus, ikonnya. Ya kan? Nah, kalau di sini kamu bukan hanya gambar aja, tapi jadi rupa. Nah, itu jadi rupa itu yang penting. Nah, untuk jadi rupa kita perlu berjalan. Kita perlu step by step, langkah demi langkah. Nggak bisa langsung sempurna. Ya, kayak kamu misalnya berjalan ke satu tempat, kan tidak tiba-tiba kamu sampai ke sana. Kamu perlu start dulu, baru kamu berjalan pelan. Oh, sampai di sana berapa langkah, ya kan? Nah, that's the holiness, ya. That's the analogi menjadi apa? Ya, jadi kesimpulannya apa yang bisa kalian pelajari di sini? Misalnya Efesus 2 ayat 4, Efesus 2 ayat 10, kamu lihat di sini ya. Kehidupan manusia itu ya seperti ada 4 lapis itu. Kita pertama dicipta oleh Allah. Kamu lahir dari orang tuamu, ya kan? Dicipta oleh Allah. Lalu yang kedua apa? Kamu bertumbuh besar, kamu berjumpa dengan Yesus. Kamu tahu siapa dirimu. Oh, saya dicipta di dalam Kristus Yesus. Oke? Ya. Nah, ini sekarang yang kalian kerjakan. Kalian belajar tentang Dia, melayani Dia. Oke? Kalian tahu siapa diri kalian, gambar Allah yang adalah Kristus itu. Nah, belajar teologi, belajar berbagai macam disiplin ilmu, ya kan? Karena kalian tahu, saya dicipta di dalam Kristus Yesus. Oke? Tapi untuk apa? Kalau kita dicipta dalam Kristus Yesus, Paulus mengatakan apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Supaya apa? Supaya kamu jadi garam, jadi terang, orang memuliakan Allah melalui hidupmu gitu. Artinya apa? Kalau kamu dicipta oleh Kristus Yesus, kalau kamu itu adalah gambar Allah, nah kamu perlu pancarkan gambar itu. Ya kan? Pancarkan terang itu. Artinya gambar itu harus kamu ubah jadi apa? Rupa. Atau kalau di sini teori jadi praktik. Ya kan? Atau di sini logos jadi dadi. Ya. Jadi gambar jadi rupa. Jadi logos menjadi daging. That's it. Nah, misalnya kalau kaitkan dengan homili tadi, ya, kamu udah jelasin poin 1, lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3. Ini lapisan 3-nya. Bagaimana kita melakukan good works. Nah, tentu hidup ini kan kompleks gitu ya. Ya, kamu tergantung situasi, kondisi jemaat misalnya kita layani. Nah, kamu belajar, makanya di sini belajar berbagai macam disiplin ilmu.
Nah, saya mau dengar waktu kalian khotbah, ya, nggak cuma ikuti pola-pola yang dikasih tahu oleh Pak Yaru misalnya, atau apa yang kalian pakai itu misalnya ada good news, atau jangan cuma sekedar ikut itu, tapi isinya harus kalian apa, kembangkan gitu. Jangan cuma poin good newsnya ini, nanti resolusi cuma begitu doang gitu, ya. Nah, harus lihat lagi lebih dalam, ya kan. Misalnya kan kalian bisa aja lihat, misalnya ambil aja pandangan-pandangan misalnya dari buku atau dari kan sering dengar khotbah, ya, dari Pak Yason atau dari siapa, ya. Kalau belum bisa, saya cuplikan aja pandangan-pandangan orang dulu, saya juga begitu, ya. Nah, kalau kalian tertarik, ya kalian dalami misalnya secara filsafat atau psikologi, secara spiritual, ya kan. Nah, kalau saya selalu kaitkan dengan masalah spiritual gitu loh, dengan teokalia, dengan Stefanus dan sebagainya, ya. Karena saya memang menekuni itu, saya nggak menekuni bidang psikologi, nggak tahu, sedikit lah tahu tentang psikologi, ya. Etika saya nggak tekuni, filsafat juga, tapi mau pakai bisa aja kan, kita tinggal search, ya, Google apa, baca buku dan sebagainya. Oke, nah, tapi setelah kita melakukan pekerjaan baik, ya, logos jadi daging, itu apa ini? Nah, di sini dikatakan apa? Hidup di dalamnya. Berarti ya kamu hidup di dalamnya, ya ada progresnya, berjalannya step by step gitu, ya. Jadi kalau kamu melakukan pekerjaan baik, itu semakin menguduskan. Nah, that's the fourth layer, ya. The fourth layer itu adalah kita harus kasih tahu ke jemaat bahwa apa, perbuatan baik yang kita kerjakan itu semakin apa, memurnikan, menguduskan, dan membuat kamu menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, itu yang penting, ya, the fourth layer-nya. Oke, ada pertanyaan di sini? Ya, nah, jadi misalnya apa? Misalnya hari ini kita belajar Yohanes 7, ya. Kita mau buka nanti Yohanes 7. First layer-nya apa? Second layer-nya apa? Third layer-nya apa? Fourth layer-nya apa? Gitu, ya. Nah, itu diingat 4 lapisan itu. Ada pertanyaan? Jelas? Oke, kalau jelas, nih, Jessica, apa yang kamu pelajari? Nggak ada yang namanya Jessica, ya? Oh, ada. Ya, apa yang kamu pelajari? Ini yang di OT malah udah nggak gabung, ya. Biarin aja. Iya, oke, ada? Ya, kamu. Ayo cepat. Ini udah mau jam 9, kita belum mulai pelajaran. Ini baru introduction nih. Introduction-nya 1 jam. Isinya bisa berapa jam, guys?
Oke, kalau enggak siapa nih? Ada? Nih, samping baju kembar nih. Gemima. Ketika kita adalah buatan Allah, Yesus di situ melakukan kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan lain, misalnya bersedekah adalah masalah spiritual etika sekolah. Nah, kita juga pada Yesus di ayat 16 tadi melihat perbuatan lain yang ya, maksud itu kan contoh ya, sedekah itu contoh, tapi maksudnya poin-poinnya apa yang kamu tangkap? Coba nih di sini. Saya tangkap dari saya sebagai sistem itu saya lakukan ketika berpikir dan kemudian saat bingung, terus kalau saya tahu tentang Kristus dan saya lakukan apa yang Kristus lakukan. Contohnya ya kayak kita berubah di Tuhan. Jadi itu kenapa saya bisa berbuat baik ya, karena saya tahu tentang Kristus sudah supaya itu juga. Bukan itu yang maksudnya saya. Nah, ini tuliskan. Saya dapat cepat kalau berkorban itu tidak diminta balasan, dan kita juga perlu belajar dari Bapak Gereja yang telah mendahului kita untuk melihat bagaimana isi Alkitab itu. Mereka juga dalam menganalisis Alkitab itu mereka juga melihat konteks surat apa yang ditulis dalam kitab tersebut. Terus kemudian mereka juga setelah melihat konteksnya mereka juga kalau tentang Kristus mereka juga harus menelusuri tentang Kristus tersebut. Kemudian di layar ketiga itu saya melihat bahwa mereka juga selain menemukan Kristus, mereka juga harus dilakukan dengan perbuatan. Ini doktrinnya. Ini doktrinnya. Dan kedepannya itu apa tujuan kita menemukan Kristus itu? Apa tujuan kita? Yaitu kita hidup di dalamnya. Itu analoginya sih. Tujuan dari kita menemukan Kristus. Oke. Jadi kalau kamu baca Bible itu kayak perjalanan hidupmu gitu. Di dalam Alkitab itu kan selalu ada 4 lapis ini, ya. Jadi nggak cuma hanya lapisan stories atau teks gitu ya. Misalnya Efesus 2 ayat 10 itu cuma bukan hanya tulisan Paulus yang ditulis kira-kira di tahun 50 misalnya gitu. Untuk jemaat Efesus. Oke, that's the fact, historical gitu. Ya. Oke, kita bisa lihat bahasa Yunani-nya seperti ini. Ditulis oleh Rasul Paulus ya untuk gereja di Efesus. That's the fact. Ya, itu baru berpercaya. Oh, kamu bisa lihat struktur bahasanya dan historicalnya gitu. Ya. Sama seperti kita. Gitu. Kita lahir juga punya fakta, ya kan? Kamu lahir tahun kapan? Nah, di sini Efesus 2 ayat 10 dikatakan kamu buatan Allah. Kamu lahir itu bukan sekedar lahir, tapi memang ada yang menciptakan, yaitu Allah itu. Right? Nah, kemudian Paulus mengatakan makin jelas nih, kamu buatan Allah, terus dicipta dalam Kristus Yesus. Kok bisa tahu? Ya karena ada para rasul, ada Yesus yang datang, ada para rasul yang jelasin sama kita nih. Kita bukan hanya ciptaan Allah, tapi Allah yang apa ini? Oh, Allah yang datang berinkarnasi jadi Kristus Yesus, jadi manusia. Oh, ini toh. Allah yang sejati itu kayak gini. Manusia yang sempurna itu kayak gini toh. Iya kan? Teladan saya yang sempurna itu kayak gini. Ternyata bukan para dewa, bukan tokoh ini, bukan guru itu, ya. Oke, tetapi Yesus Kristus. Kenapa kok dia? Dia firman menjadi daging. Ya kan? Dia Allah jadi
Dia. Oke, dia diutus oleh Sang Bapa dan sebagainya gitu. Oke, nah itu dalam perjanjian baru dijelasin banyak. Ya, nah ketemu nih. Jadi waktu kamu baca kitab suci, ya kan, kamu harus makin dalam teks apapun itu. Mau dari perjanjian lama, tadi ya perjanjian lama bersaksi tentang aku, ya kan? Kembali lagi ini perjanjian lama di sini. Bersaksi tentang aku, perjanjian baru di sini. Akunya ya Kristus itu. Makin dalam, makin ketemu nih. Second layernya kamu harus dapat. Walaupun misalnya kamu khotbah dari kitab raja-raja, kitab nabi misalnya. Apa tentang Kristus? Teksnya itu loh. Right? Ya, misalnya kemarin tentang 4 makhluk. Apa hubungannya dengan Yesus? Kan udah kita bahas itu, ya kan? Misalnya tentang Kidung Agung kemarin, oh tentang tangga Yakub, tentang apa semak dan sebagainya. Apa hubungannya dengan? Oh ternyata mempelai itu adalah Kristusnya, misalnya begitu. Makin dalam kan? Karena lapisan yang kedua. Nah sama kayak hidupmu itu juga seperti itu. Kamu ini buatan Allah, tapi waktu kamu tumbuh besar, kamu jadi makin tahu, oh ternyata aku ini dicipta di dalam Kristus ya. Yesus, aku bertemu dengan Dia, ya, even dengan berbagai macam hal lah ya. Kamu mungkin dari kecil dibawa ke gereja dengan firman sampai kamu besar, terus kamu baca kitab suci, akhirnya kamu benar-benar yakin, ya, kamu benar-benar berjumpa dengan Dia, oke? Nah, ada momentum kamu mencapai level yang kedua. Sama waktu kamu baca kitab suci juga begitu. Kamu pertama misalnya baca Mazmur, nggak ngerti di ngomong apanya. Kamu pelajari teksnya, pelajari historicalnya. Tapi kamu ganti terus baca Bapak Gereja misalnya, depan dan sebagainya, tafsiran-tafsiran. Oh kamu ketemu nih, oh ternyata ini tentang Kristusnya yang ini nih. Tentang Kristusnya nanti kan banyak lagi, doktrinnya kan banyak, ya kan? Tentang apakah ini tentang penebusannya kah, tentang penderitaannya, tentang gerejanya, tentang pelayanan dan sebagainya, tentang Yesus kompleks gitu, ya. Makanya kamu belajar macam-macam doktrin, ya kan? Tentang Allah, tentang Roh Kudus dan sebagainya, oke? Tentang doktrin. Nah ini kita perlu belajar doktrin, ya. Saya banyak terjemahin kan teks-teks doktrin yang gereja, saya share di grup. Itu tujuannya ya karena di kelas nggak mungkin dipelajari kalau kalian nggak baca sendiri, ya kan? Saya share di grup ya supaya artinya kalau di grup kan asumsi saya semua punya kan, semua bisa buka kan gitu. Nah itu dibaca, ya, oke? Nah kamu berjumpa dengan Kristus, lalu setelah itu mesti ngapain? Di situ Paulus mengatakan apa? Untuk melakukan pekerjaan baik, gitu kan? Jadi waktu kamu baca kitab suci dan menemukan Yesusnya, kamu ajak orang itu melakukan apa yang Yesus kerjakan. Apa yang Yesus kerjakan? Misalnya, nah, apa yang Dia perintahkan tentunya dan yang kita mesti kerjakan. Nah ini yang saya sebut misalnya dari gambar ini berproses jadi rupa, ya. Atau dalam ilmu pedagogi itu kan nggak hanya cukup knowledge, ya kan, tapi juga perlu lakunya kan, praksisnya yang disebut prakteknya gitu, ya. Nah Allah sendiri kan Dia logos yang di surga turun ke bumi gitu, jadi daging. Nah kita juga seperti itu. Kamu baca kitab suci juga seperti itu, ya. Hidupmu juga seperti itu, oke? Ya kalau kamu sudah kenal Yesus, kamu mesti ngapain? Oh ya sekarang kamu tahu apa tujuan hidupmu, ya. Oke, apa tujuan the final ultimate goal-nya? Nanti sampai ke level 4. Ini apa? Yang keempat. Pengudusan atau di sini bicara soal kesempurnaan, perfection. Atau apa di sini? Theosis. Yang Paulus bilang, kamu berjalan. Berarti ada step by step-nya. Ya, ada step by step. Gitu. Nah, bagaimana kita mencapai theosis itu? Ada langkah-langkahnya. Jadi nggak langsung kamu jadi kudus gitu. Jadi ya, nah, tapi misalnya di sini
kalau kaitannya dengan homili kalian, ya. Ya, kalian perlu lihat ya. Langkah ketiga itu kalian bisa, atau perbuatan baik itu kalian bisa connect atau hubungkan, integrasikan misalnya dengan apa yang kalian passion gitu ya. Misalnya di sini kalian belajar tentang apa etika misalnya ya, atau belajar tentang psikologi. Nah, kalian bisa lihat disiplin-disiplin ilmu itu menolong kita karena itu juga knowledge, pengetahuan yang Allah kasih ya kan, walaupun misalnya itu kita bisa tarik pada Kristusnya. Oke, understand it? Paham? Nah, misalnya kalau saya suruh kamu ngomong apa yang saya ngomong, kamu paraphrase-nya gimana? Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 itu your life, ya kan? 4 lapis hidupmu itu. Oke, sama kayak kamu baca kitab suci, sama kayak kamu mau khotbah, ya. Jadi 3 hal itu ya. Jadi Efesus 2 ayat 10 berlaku untuk baca kitab suci, hidupmu sendiri, dan apa? Untuk khotbah. Jadi saya jelasin satu ayat, ketiga dapat ya. Nah, sekarang kita lihat Yohanes pasal 7